Salam pertanian. Dampak dari COVID-19 sangat berdampak sekali di dunia pertanian. Salah satunya adalah mahalnya harga racun rumput seperti herbisida. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, baik, salam pertanian. Dampak dari COVID-19 sangat berdampak sekali di dunia pertanian. Salah satunya adalah mahalnya harga racun rumput seperti herbisida. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita punya beberapa alternatif. Di salah satunya adalah membuat atau memperbanyak herbisida kimia. Nah, yang kami lakukan pada saat ini adalah memperbanyak herbisida kimia menjadi 1 liter menjadi 5 liter dengan menggunakan bahan yang sangat mudah sekali kita dapat. Dan salah satunya kita menggunakan urea, kita menggunakan air kelapa, dan kita menggunakan ragi. Nah, ini sangat mudah sekali kita dapat dan harganya tidak juga terlalu mahal. Dengan bahan yang kita gunakan ini menghabiskan biaya sekitar 150.000 dibanding kalau kita membeli aslinya sekitar 50.000 atau 100.000. Jadi saya mengajak bapak-bapak ibu petani, mari kita berinovasi, mari kita belajar bersama-sama menciptakan teknologi pertanian, karena banyak sekali yang bahan-bahan yang ada di sekitar kita bisa kita jadikan sebagai bahan racun rumput atau bahan insektisida lainnya. Kira-kira seperti itulah bahannya, jadi nggak terlalu banyak bahan yang perlu kita keluarkan. Yang pertama ya kita racun rumput. Nah, racun rumput yang digunakan di situ herbatok nih. Nah, cuma tidak sesuai pesanan. Jadi yang mudah teruji ya Gramoxone. Jadi kalau Gramoxone ya dia tetap menjaga kualitas produknya. Jadi kan biarpun kita memperbanyak paling 20% yang hilangnya. Tapi kalau racun rumput yang lain dia separuh hilangnya. Nah, makanya disarankan untuk menggunakan Gramoxone yang paling bagus. Jadi kalau tapi apa untuk kan kita praktek, kita pakai metode apa nanti kita lihat hasilnya gimana. Nanti ibu-ibu kalah ya, tolong buat yang pakai Gramoxone aja. Gramoxone lebih bagus soalnya. Tapi kalau yang lain racun rumput yang lain kita cukup. Nah, jadi racun rumputnya kalau bisa kayak yang Gramoxone cukup 1 liter. Kemudian yang kedua air kelapa. Tahu dengan air kelapa? Tahu. Ini yang muda atau yang tua? Tua. Itu yang lebih bagus. Air kelapa ya harus dimalamkan, paling lama 5 malam. Atau 3 malam paling cepat. Ini namanya air kelapa. Nah, yang lebih bagus yang tua. Lumayan berapa gitu Pak jadinya Pak? Berapa buah banyak? Tahu udah anak sampah Pak itu pakai duri. Nah, jadi air kelapa. Kemudian pupuk urea. Jadi pupuk urea mau yang non subsidi atau subsidi, tapi kalau bisa yang subsidi, yang non subsidi. Ya karena kadarnya lebih bagus. Kalau non subsidi kan dikurangi kadarnya. Kalau yang non subsidi kan kita nggak terlalu banyak tuh, cuma butuh 1 kilo kan. Ya karena subsidi tadi Bu bantuan. Dimurahkan dia. Jadi dimurahkan. Kemudian ragi. Tahu ragi Bu? Tahu ragi. Nah, biasanya tuh kan apa ya? Jadinya kalau lebih bagus ya kita pakai ragi tape sebenarnya. Pakai tempe. Ragi tempe masa-masa ini. Ini yang lebih bagus sebenarnya ragi tempe, tapi karena ragi tempe agak susah kita cari, kita pakai ragi tape. Sama juga ke? Sama, tapi lebih bagus yang tempe. Jadi untuk ragi kita butuh 25 butir. Nah, jadi kalau dicampur-campur dihancurkan dulu. Kemudian yang terakhir kita ada yang namanya etrel. Nah, tadi yang sepadankannya jak perangsang tadi, jak perangsang tumbuh. Iya kita. Nah, itu yang namanya etrel Bu. Ada gambar. Iya, ada balik kali. Etrel. Rangsang ya lalu ya. Jadi etrel itu jadi etrel tuh ada banyak macam. Ada warna kuning, ada warna putih,
Tapi yang kita pakai itu etrol yang warna itu. Warna ada kan? Warna canggih juga kan? Keribang orang. Nah, warna keribang. Jadi itu kalau mau pakai etrol warna itu. Nah, harus warna itu 100 mili. Jadi untuk itu pakai liter kan murah jadinya. Untuk kita habiskan ke satu ya Pak? Satu ya. Jadi 48.000 ini 3.000 Pak ya? 3.000 atau 2,5? 3.000. 3.000. Bisa dihitung Bu. Coba. Kemudian itu berapa Pak? 90. 90. Kemudian kelapa 80 lah. Ya. Kemudian 12.000 ya. Lama ya. Iya. Karena kita memperbanyak Bu. Kita fermentasi dulu. Jadi kita diamkan sampai 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari lebih bagus lagi hasilnya. Lebih bagus dia. Misalnya makan capat 10 hari gini di anak. Ya kalau cepat aja mana? Dicoba aja Pak. Karena kita itu kalau memang bagus 10 hari. Hari. Sekali. Tapi lebih lama lebih bagus deh. Iya. Iya, itu cuma fermentasi. Dan kemudian perlu diingat bapak-bapak ibu-ibu setelah kita nyemprot pakai itu, karena itu kan kita ngeracik itu lebih, karena ada tape, ragi itu kan ragi itu panas. Nah, jadi 2 minggu setelahnya baru kita tanami. Kan boleh. Kalau cepat tanaman pagi kita pun mati juga. Dibagi. Iya, panas. Jadi juga kita ngatur waktunya kalau lain. Proses penghancuran ragi tapai. Itu kan masih ada hijau. Apa ya? Bentar bu, sebentar bu. Kita satu persatu akan dulu dimasukin. Langkah-langkah pembuatan, masukkan urea sebanyak 1 kilo di dalam wadah. Masukkan pupuk urea. Hancurkan Pak. Masukkan ragi sebanyak 25 butir. Kemudian kita masukkan ragi yang sudah dihancurkan. Asal yang bungkus deh. Nah, di sini kami menggunakan ragi tapai yang butirannya kecil-kecil. Ada baiknya kalau kita menggunakan ragi tempe yang besar-besar. Itu lebih baik karena kita hanya mendapatkan ragi tapai yang kecil-kecil. Ya, kita menggunakan ini dulu sebanyak 25 butir. Tutupnya ada ya Pak? Nah, kawan kelah aja kayak. Try di Facebook nih. Masukkan ragi itu sebanyak 1 liter ke dalam wadah. Nah, ya. Agak kena bu. Nah, kemudian kita masukkan herbisidanya ke dalam wadah tersebut. Sebaiknya kita menggunakan Gramoxone karena kami hanya tersedia Herbatok. Kami mencoba menggunakan Herbatok. Kalau sahabat mau mencoba lebih baik menggunakan Gramoxone ya. Ya pakai guyung dan kita jalan ambur deh ya guyung bermakan lagi ya begini talannya Tapi jago dia kayak minum dia sih. ada tahu diberi sama PP ini nggak mencapai ke organ tubuh hamur lah. Suruh kayak dia. Masukkan air kelapa sebanyak 5 liter ke dalam wadah. Nah, lanjut kita masukkan air kelapanya ke dalam wadah.
air kelapa ini yang sudah kita peram selama 5 hari, lebih baik karena air kelapa yang diperam baunya agak masam seperti tapai. Nah, itu lebih baik. Sebanyak 1 botol atau 1. Nah, jadi kalau nyaring sedikit. Nyari-nyari. Masukkan zat PT yaitu etril sebanyak 1 botol atau 100 ml. Nah, di sini kita menggunakan enzim yaitu zat penyerap, yaitu zat perangsang. Produk dari ini dia enzim, produk dari Bayer. bos dari ya. Kemudian diaduk rata lalu ditutup rapat. Nah, setelah semua sudah kita masukkan ke dalam wadah, terus kita aduk hingga rata, serata mungkin. Setelah itu baru kita tutup rapat-rapat, kita peram dan kita fermentasikan selama 15 hari baru boleh digunakan. Wah, tulisan mana nama kau? Memang di siapa adik kan lah, mesti kau adik nampak di dalam 2. Memang saya tadi kita kan lah. Nah, ini para ibu-ibu yang mengikuti pelatihan pembuatan herbisida, terutama herbisida kontak. Dan para ibu-ibu ini adalah anggota kelompok tani. Dan di sini kami kelompok tani sedang melaksanakan pelatihan yang dihadiri oleh para ahlinya, yaitu PPL, kepala desa, dan narasumber yang dilaksanakan oleh Pak Agus. Nah, sahabat, warna dari yang kita proses tadi sudah berubah. Yang tadinya berwarna biru herbatop sekarang berubah menjadi kecoklatan. Semua berubah jadi warna coklat. Nah, inilah proses dari fermentasi antara air kelapa, ragi, dan enzim tadi ditambahkan sama pupuk urea. Jadi berubahlah. Dan ini harus kita fermentasi lagi ya sahabat selama 15 hari. Nah, setelah itu baru herbisidanya bisa kita gunakan. Untuk kaos 200 ml lah ya. 200 ml per tangki yang 15 liter. Itu kan itu kan aku tuh itu ada yang ada garisnya situ weh. Itu kan 240 tuh enak salah saya. Nah, jadi di bawahnya itu kan ada garisnya. Segini aja. Barisnya. Tangki. Tangki juga ya nah. Tangki segitu. Dari satu tangkinya 200 ml segitu deh. Oke, satu tangki 15 liter 200 ml. Udah kontak sabun lah, bismillah sabun ya. Yang ketiga ya. Dia terang tuh. Oke, perlu jaga-jaga. Dari.